Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Apriliani Zalfa dengan NIM 2403846. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi literatur review pemenuhan tugas individu mata kuliah asesmen anak berkebutuhan khusus. Langsung saja ke review yang pertama. Di sini saya mereview jurnal yang berjudul Procedure Used to Diagnose and to Assess Special Education Needs, an International Review. Jurnal ini berisi mengenai pendekatan-pendekatan dalam diagnosis disabilitas dan penilaian kebutuhan pendidikan khusus yang sangat beragam, yang dilihat dari kerangka kerja hukum, budaya, dan sistem pendidikan di masing-masing negara. Ada 3 temuan dalam artikel ini. Yang pertama, peran diagnosis disabilitas sebagai prasyarat untuk akses layanan pendidikan khusus, yang sangat bergantung pada kebijakan nasional. Cara ini digunakan oleh Australia dan Amerika Serikat. Sedangkan Selandia Baru lebih mengutamakan pendekatan inklusi tanpa memerlukan diagnosis medis. Yang kedua, kolaborasi multilembaga, yakni kolaborasi antara guru, psikolog, praktisi medis, dan keluarga, yang memainkan peran sangat penting dalam memastikan intervensi yang efektif. Cara ini digunakan oleh Inggris dan Afrika Selatan. Temuan yang terakhir yakni penilaian interaksional dan ekologis, mendapat perhatian khusus di negara-negara seperti Jerman dan Irlandia, yang berfokus pada lingkungan dan interaksi anak dengan konteks sosial mereka. Yang kedua, saya mereview buku yang berjudul Menggunakan Asesmen Kinerja untuk Pembelajaran Sains dan Penelitian. Buku ini menjelaskan mengenai teori asesmen kinerja dari para ahli dengan penerapannya dalam pembelajaran sains dan penelitian. Buku ini juga membahas mengenai pentingnya asesmen, tidak hanya penilaian hasil belajar saja atau disebut dengan assessment of learning, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kompetensi peserta didik melalui assessment for learning atau untuk pembelajaran dan assessment as learning yang bisa disebut juga dengan sebagai pembelajaran. Pendekatan asesmen formatif, sumatif, dan konsep inovatif lainnya dikaji secara mendalam untuk mendukung pembelajaran yang lebih efektif, kolaboratif, dan berorientasi pada pengembangan peserta didik. Konsep ini relevan dalam konteks pembuatan instrumen asesmen karena menjelaskan bahwa asesmen bukan hanya bertujuan untuk menilai hasil belajar peserta didik atau assessment of learning, tetapi juga untuk mendukung proses pembelajaran atau disebut juga dengan assessment for learning dan mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran atau disebut juga dengan assessment as learning. Yang ketiga, review buku Psikologi Persepsi dan Desain Informasi. Buku Psikologi Persepsi dan Desain Informasi ini memberikan dasar teoritis yang penting dalam memahami bagaimana manusia memproses informasi melalui persepsi. Prinsip-prinsip yang dibahas dalam buku ini seperti persepsi visual, hubungan keruangan, diskriminasi bentuk, dan integrasi sensorik, yang dapat menjadikan landasan dalam pengembangan instrumen asesmen perkembangan. Dan buku yang keempat yakni Prosedur Operasi Standar Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif, Identifikasi dan Asesmen. Buku ini berisi panduan secara praktis dan komprehensif dalam melaksanakan proses identifikasi dan asesmen bagi anak usia dini, terutama yang memiliki kebutuhan khusus. Buku ini tidak hanya memberikan dasar teoritis, tapi juga strategi, teknik, dan contoh penyusunan instrumen asesmen. Dengan panduan ini, pendidik dapat merancang instrumen asesmen yang akurat dan sesuai guna mendukung proses pembelajaran yang inklusif dan individualisasi.